adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Cindy berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan kita selalu bersuka cita karena Tuhan begitu baik untuk kita. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama, yaitu cerita tentang Samuel. Siapa di sini yang belum kenal sama Samuel? Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama ya siapa itu Samuel. Sebelumnya, yuk kita sama-sama baca Alkitab dari 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Kita baca bareng-bareng ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana sih ketaatan Samuel. Samuel taat dalam hal apa sih? Yuk, kita sama-sama mau mendengar. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Hana dan seorang ayah yang bernama Bapak Elkana orang Efraim. Ibu Hana dan Bapak Elkana orang Efraim mempunyai anak bernama Samuel. Samuel ini adalah anak kesayangan Bapak Elkana dari Efraim dan Ibu Hana. Karena Samuel adalah hadiah dari Tuhan untuk Bapak Elkana dan Ibu Hana. Ketika Samuel beranjak remaja, Samuel diserahkan oleh Ibu Hana kepada Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam yang tinggal di Bait Allah. Akhirnya, Samuel tinggal bersama Imam Eli. Suatu malam, ketika Samuel tidur di Bait Allah, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel terbangun dan mendatangi kamar Imam Eli. Samuel bertanya, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli menjawab, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Samuel tidur kembali, tetapi ia mendengar lagi namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel kembali bertanya kepada Imam Eli. Bapak, mengapa engkau memanggil aku? Tetapi Imam Eli lagi-lagi berkata, aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali. Untuk yang ketiga kalinya, Samuel terbangun lagi dari tidurnya karena mendengar namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel kembali lagi ke kamar Imam Eli untuk bertanya, Bapak, mengapa engkau memanggil aku? Imam Eli lagi-lagi berkata tidak memanggil Samuel. Tetapi Imam Eli tersadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Lalu Imam Eli meminta Samuel untuk menjawab panggilan namanya itu dengan mengatakan, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Lalu Samuel menuruti perkataan Imam Eli. Samuel kembali tidur di Bait Allah dan Samuel mendengar lagi namanya dipanggil. Samuel terbangun dan melihat Tuhan sebagai cahaya terang. Kemudian Tuhan memanggilnya kembali. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Keesokan harinya, Samuel bertemu dengan Imam Eli. Samuel menceritakan apa yang Tuhan bicarakan dengan jujur kepada Imam Eli. Walaupun isi dari percakapannya dengan Tuhan tidak mengenakan hati Imam Eli, tetapi Samuel berbicara dengan jujur kepada Imam Eli. Dari situlah Samuel bertumbuh menjadi anak yang mau mendengar dan taat akan Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Samuel. Apa sih yang bisa dipelajari dari Samuel kalau gitu? Yang pertama,
Samuel itu taat dalam hal mendengar. Ketika Samuel diminta untuk tinggal di bait suci, Samuel mau karena Samuel taat dengan orang tuanya. Dan yang kedua, ketika Samuel diminta oleh sang Imam Eli untuk menjawab sang suara itu, Samuel juga taat mau mendengar Imam Eli sebagai orang yang dianggap sebagai papa rohaninya, orang yang memelihara spiritualitas Samuel. Itu Samuel mau taat mendengar Imam Eli. Dan yang ketiga, Samuel mau mendengar Tuhan. Samuel mendengar apa saja yang Tuhan sampaikan kepada Samuel saat itu. Sehingga itu adalah bentuk-bentuk ketaatan Samuel. Samuel bisa bertumbuh menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena apa kuncinya? Taat mau mendengar. Nah, adik-adik mau nggak taat mendengar orang tua, taat mendengar kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, ataupun saudara? Adik-adik mau nggak mendengar, taat mendengar? Tapi yang lebih penting, adik-adik harus mau taat mendengar suara Tuhan. Lalu suara Tuhan itu kayak gimana sih Kak Cindy? Suara Tuhan itu bermacam-macam bentuknya. Salah satunya adalah dengan mendengar suara dari mama papa ketika diminta rajin belajar. Adik-adik harus mau rajin belajar. Ketika diminta mandi, adik-adik harus mau mandi. Ketika adik-adik diminta makan, adik-adik mau makan. Itu salah satu bentuk suara Tuhan melalui orang tua, adik-adik semua. Nah, yang kedua, suara Tuhan itu kayak apa sih, Kak? Suara Tuhan pasti menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya, ketika ada pengemis atau yang meminta-minta, ada suara di dalam hati, berilah, berilah. Nah, itu juga bisa jadi itu suara Tuhan. Atau ketika ada temannya jatuh, terus di dalam hati kita berkata, tolonglah, tolonglah. Itu juga jangan-jangan suara Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak untuk taat mendengar suara Tuhan? Terus kalau kita taat mendengar suara Tuhan dapat apa, Kak? Kalau kita taat mendengar suara Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan sayang, Tuhan senangi, dan Tuhan kasihi. Mau nggak adik-adik untuk melakukan itu? Cindy berdoa, adik-adik mau ya melakukan itu semua. Yuk kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang taat mendengar suara Tuhan. Oke adik-adik? Oke, nah hari ini Kak Cindy punya tugas buat adik-adik. 1 minggu ke depan, adik-adik Kak Cindy minta untuk taat mendengar. Taat mendengar siapa? Taat mendengar orang tua. Jadi ketika orang tua meminta melakukan sesuatu, adik-adik harus menurutinya. Ya, Kak Cindy berdoa supaya adik-adik mau untuk melakukan tugas ini 1 minggu ke depan. Sampai jumpa adik-adik, tapi sebelum kita mengakhiri kelas, yuk kita sama-sama berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk taat mendengar sesama kami, orang tua kami, dan juga ajarkan kami untuk taat mendengar Allah. Tuhan, inilah kami, pakai setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau berkati, Engkau jamah, dan Engkau urapi. Kasih anugerah dan damai sejahtera terus menyertai adik-adik dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Yeay, sekolah minggu kita selesai dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, you are blessed.